Peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas. Selamat malam, News anchor yang Mas Toto. cantik, Selamat malam, Cindy Mas Sistiarani, Khairul. terlihat menawan saat Selamat malam, Mbak memoderasi Cindy. dialog. Selamat malam, Mas Toto. Peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Mas Khairul. Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat Baik. malam, Mas Toto. Dari Indo Strategik nih, Mas Khairul Umam. Mayoritas responden mengatakan mereka tidak akan ikut pilihan Capres Jokowi. Artinya tidak ada Jokowi's effect dari hasil survei Anda. Iya, dari materi yang kami paparkan itu dalam konteks ini hal itu terpotret dengan jelas. Basis data itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita tampaknya memiliki nuansa netralitas dalam konteks independensi saat ini misalnya, ataukah justru secara terbuka menunjukkan ketidaknetralannya dengan memberikan dukungan atau endorsement kepada capres tertentu. Mayoritas responden sekitar 64,6% menginginkan Presiden Jokowi untuk netral. Baik. Kemudian 15% abu-abu dan 16% lainnya justru mendukung untuk tidak netral. Nah, pesan dari basis data yang kedua ini menjelaskan bahwa masyarakat kita setidaknya memiliki ekspektasi yang tinggi bagi hadirnya pemilu yang lebih adil, terbuka, dan juga demokratis tanpa kemudian dibayang-bayangi oleh penggunaan atau politisasi netralitas kekuasaan negara. Dan ini menunjukkan bagaimana kemudian ada proses pematangan literasi politik masyarakat kita ke depan. Baik, Jokowi's effect kalau dari hasil survei Indo Strategik tidak terlalu terlihat karena hanya loyalis Jokowi saja yang menyatakan akan ikut pada pilihan Capres Jokowi. Masih ada 56% tidak mengikuti, tapi masih ada yang mengambang sekitar 20%. Mas Toto dari Litbang Kompas apakah juga memotret soal Jokowi's effect ini? Siapa yang didukung oleh Jokowi atau di-endorse Jokowi, maka dia juga dipilih oleh pengikut atau masyarakat yang mengikuti pilihan Jokowi? Ya, pertama-tama keinginan publik untuk netralitas dan hasilnya kurang lebih sama, meskipun itu bukan berbasis survei nasional tatap muka. Akan tetapi yang mau kita sampaikan juga bahwa pengaruh dari Pak masih sangat kecil. Dia hanya sekitar 2,5%. Kemudian elektabilitas Pak Anies itu sudah angkanya sekitar di 8%. Kemudian elektabilitas Pak Jokowi tadi di hadapan relawannya bahwa sampai sekarang pun belum menentukan siapa yang di-endorse karena koalisi pun belum terbentuk, belum ada capres-cawapresnya, jadi diminta untuk bersabar. Inikah pengaruh pada Jokowi's effect dari hasil survei dari Indo Strategik dan juga Litbang Kompas? Mas Khairul Umam. Mbak Cindy, apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya pikir itu adalah petugas partai dari PDIP. Kalau kemudian masih mempertimbangkan tentang ketidakjelasan dari basis koalisi yang ada, fakta menunjukkan bahwa PDIP sendiri sebenarnya sudah tidak memerlukan satu dua dukungan yang lain karena basis presidential threshold 20% sudah terpenuhi. Artinya kalau misal kemudian memang tugas, kemudian komitmen. Nah, oleh karena itu ketika kemudian bagaimana Pak Prabowo Subianto sendiri per hari ini dia leading, kalau misal kita cek basis data, mayoritas adalah karena kemampuan dia untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal dia di Pilpres 2014-2019 plus mengambil basis ceruk pemilih Presiden Jokowi. Jokowi sudah secara firm, secara fix menunjukkan endorsementnya kepada salah satu capres-cawapres. Singkat saja mungkin Mas Toto. Tidak bisa secepat itu, misalnya hari ini dinyatakan kemudian besok berubah. Karena Pak Jokowi supaya tetap ada di tengah, karena hasil dari kepuasan publik atas pembangunan ini juga ada sumbangan Pak Prabowo di situ. Tetapi betul bahwa pada akhirnya Pak Jokowi harus memperhitungkan soal asal muasal partai dan juga sikap tegak lurus terhadap perintah partai sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, itulah bagian dari seni politik yang nanti harus dimainkan oleh Pak Jokowi. Nanti akan dimainkan oleh Jokowi dan bagaimana efeknya terhadap pilihan atau endorsement Jokowi kepada capres-cawapres tertentu. Terima kasih Mas Toto, peneliti senior Litbang Kompas, dan juga sudah bergabung Mas Ahmad Khairul Umam dari Indo Strategik. Terima kasih. Terima kasih.